Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang sehat dan damai sejahtera oleh karena perlindungan Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Pastoral 40 Hari Gereja-Gereja Kristen Jawa, Klasis Jakarta bagian Barat. Pada hari ini, Bapak Ibu, kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab kita, yang bernama Daud. Kita akan diajar olehnya mengenai bagaimana kita bersikap di dalam menghadapi tekanan kehidupan. Bapak Ibu, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami tekanan di dalam kehidupan? Siapakah yang tidak pernah menghadapi pergumulan yang berat di dalam kehidupan? Saya kira setiap kita pasti pernah mengalami keadaan yang menekan dan pergumulan yang berat. Yang membedakan kita satu dengan yang lain adalah bagaimana kita merespon pergumulan itu. Bagaimana kita menanggapi pergumulan itu sebagai bagian dari kehidupan. Seringkali Bapak Ibu justru kita dididik, kita belajar dari penderitaan-penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Oleh sebab itu, pada saat ini, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita membaca Mazmur 34 ayat 9 sampai 11 sebagai dasar perenungan kita. Mazmur 34 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengenal banyak mazmur-mazmur Daud, dan itu memperlihatkan betapa luar biasa hubungan antara Daud dengan Tuhan. Seakan-akan Daud itu begitu dekat dan mampu memahami rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu ia tidak pernah merasa khawatir, ia tidak pernah merasa ketakutan, karena senantiasa percaya bahwa Tuhan ada di sisinya untuk membela. Kita masih ingat bagaimana Daud berjuang melawan Goliat, dan meskipun Goliat adalah seorang raksasa dan ia mengenakan pakaian perang yang luar biasa, senjata-senjata yang luar biasa, tetapi Daud maju tanpa apapun dan dia berkata, "Aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam." Seakan-akan luar biasa Bapak Ibu, Daud ini seorang muda yang begitu beriman kepada Tuhan. Apakah Daud tidak pernah mengalami kesulitan di dalam kehidupannya? Tentu Daud juga mengalami pergumulan. Karena Daud sama seperti kita, manusia biasa Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kalau kita membaca Mazmur 34 ini, terkadang kita melupakan bagian pertama. Dan kalau kita lihat bagian pertamanya Bapak Ibu, bunyinya seperti ini. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Kondisi Daud pada waktu itu sedang sangat kalut. Daud adalah orang yang dipilih oleh Allah, ia diurapi untuk menjadi raja berikutnya, tetapi kehadirannya ditolak oleh Raja Saul. Raja Saul diserang oleh iri hati. Ia tidak suka, oleh sebab itu ia ingin segera melenyapkan Daud, ingin membunuh Daud. Di dalam pelariannya Bapak Ibu, Daud ditangkap dan dibawa, dihadapkan kepada Abimelek. Dan tentu sebagai pahlawan perang, nasib Daud sudah jelas, ia akan dieksekusi. Di dalam keadaan ini, Bapak Ibu dan saudara, justru Daud dapat menghasilkan sebuah mazmur yang luar biasa. Dan tadi kita sudah dengar bersama dikatakan di sana, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Apakah Daud ini sudah mati rasa Bapak Ibu dan saudara? Tidak. Daud menaruh kepercayaannya penuh di tangan Tuhan. Daud mencoba untuk melihat kehidupan ini secara utuh sebagai bagian dari rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Daud tidak hanya melihat sepenggal peristiwa di dalam kehidupannya seperti yang biasa kita lakukan sebagai orang percaya,
Ketika kita sedang mengalami pergumulan yang berat, maka itu yang menjadi fokus kita, sehingga kemudian kebaikan-kebaikan Tuhan kita lupakan. Pertolongan-pertolongan Tuhan di belakang kita lupakan, sehingga kemudian kita melihat ke depan tanpa pengharapan. Daud mengajar kita untuk melihat kehidupan secara utuh, bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Kalau Ia sudah menyertai kita di belakang, pasti Ia juga akan menyertai kita di depan. Satu hal yang ingin saya katakan Bapak Ibu dari Mazmur ini juga, bahwa iman kepada Yesus Kristus tidak menghilangkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana? Mari kita lihat di ayat 20, Bapak Ibu dan Saudara. Ayat 20 mengatakan demikian, kemalangan orang benar banyak. Kemalangan orang benar banyak. Nah, tetapi berikutnya dikatakan begini, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa justru melalui penderitaan ini iman kita diuji, kita akan naik kelas, maka kita akan dengan sabar melewati masa-masa yang sulit. Bukankah anak sekolah juga harus ujian, Bapak Ibu? Dan kalau ujian, maka itu membuktikan bahwa ia layak naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana? Apa yang akan terjadi pada seorang anak yang menolak ujian? Aduh, saya tidak mau ujian. Tidak usahlah, saya tidak bisa. Atau bahkan anak ini menghindari ujian. Saya tidak mau ikut ujian. Nanti saya gagal dan lain sebagainya. Ya, bagaimana mungkin dia bisa naik kelas? Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin formulasi doa kita harus diubah ya. Jangan kita berdoa begini, Tuhan, singkirkan pergumulan ini dari hidupku. Tuhan, jangan beri saya pergumulan. Nah, kalau itu yang kita doakan kepada Tuhan, mungkin Tuhan menjawab ya. Bagaimana mungkin aku membiarkan itu terjadi dan engkau tidak akan bertumbuh karenanya. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan pergumulan kepada kita justru karena Ia begitu sayang kepada kita. Ia mau kita mencapai sebuah level pemahaman iman yang mapan di dalam Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam menghadapi situasi semacam ini, pandemi COVID-19 yang berimbas pada berbagai hal, termasuk ekonomi, ada juga yang kehilangan anggota keluarga, pergumulan yang berat untuk kita semua tentunya. Tetapi kalau kita belajar melihat seperti Daud, kita melihat ke belakang, apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, dan kemudian melalui itu kita melihat ke depan, maka marilah bersama-sama kita katakan, kalau Tuhan yang luar biasa itu sudah menolong di dalam kehidupanku, yang sudah aku lalui, maka Ia juga yang akan menjadi kekuatanku di masa mendatang. Meskipun kita belum bisa melihat apa yang akan terjadi di depan, tetapi marilah kita belajar percaya bahwa Tuhan baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Dia.